Kisah mengharukan korban selamat jatuhnya pesawat haji Indonesia DC-8 Icelandic Airlines. Tragedi jatuhnya pesawat jamaah haji Indonesia, dahulu benar-benar menorehkan kesedihan mendalam bagi para jamaah haji. Setelah 4 tahun jatuhnya pesawat haji Indonesia Martin Air tahun 1974 di Sri Lanka, kecelakaan naas kembali terjadi lagi pada tanggal 15 November tahun 1978. Insiden ini menimpa para jemaah haji Indonesia asal Kalimantan Selatan saat perjalanan pulang ke Indonesia. Namun sedihnya, kala itu cuaca langit terpantau buruk. Lampu ancang ALS juga mengalami gangguan dan pilot gagal menganalisa ketinggian pesawat. Kemudian, tiba-tiba pesawat menabrak pucuk pohon kelapa di Katunayake, Sri Lanka dan akhirnya jatuh di perkebunan sawit hingga terpecah menjadi 3 bagian. Setidaknya, ada 183 penumpang dan kru dinyatakan meninggal dunia. Namun atas kuasa Allah, ada 79 orang yang berhasil selamat. Jeritan tangisan disisipi takbir dan zikir terucap kuat dari para jemaah haji yang selamat. Rasa syok jelas terasa, namun rasa syukur atas keselamatan dari musibah ini adalah benar-benar atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, pesawat DC-8 Icelandic Airlines Flight 001 dicarter Garuda Indonesia untuk menerbangkan jamaah haji asal Kalimantan Selatan via embarkasi Surabaya. Pesawat itu mengambil rute Jeddah Surabaya dan direncanakan transit di Katunayake Colombo International Airport Sri Lanka untuk mengisi bahan bakar dan mengganti kru. Kisah pilu jatuhnya pesawat haji di Katunayake Sri Lanka, diungkapkan oleh korban jemaah haji yang selamat yang bernama Hajah Trimurti. Beliau berangkat ke Baitullah bersama anggota keluarganya yakni suami Haji Rustam Effendi, ibu kandung Hajah Arbiah, bibi dari ibu atau nenek Hajah Jawiyah. Turut pula sepupunya Haji Ainuddin beserta istri, dan saudaranya yang lain yaitu Haji Kurdi. Menurut Hajah Trimurti, beliau diajak oleh ibunya yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji dan jika dihitung sampai tahun 1978 berarti sudah 5 kali naik haji. Rombongan keluarga beliau tengah bersiap untuk kembali ke tanah air. Tak ada firasat apapun, beliau sempat diminta oleh ibunya untuk tukar pakaian sehingga mengenakan baju kurung dan kain. Di pesawat, beliau bersama suami dan seorang muhrim duduk di belakang, sedangkan ibunya di bagian depan. Ketika hendak tidur, belum lagi terlelap sudah melihat ada percikan api di depan dan pesawat jatuh. Awalnya diduga karena overload, namun selanjutnya tak mengingat apa-apa lagi. Hingga menyadari bahwa beliau telah berada di luar dalam keadaan terikat di kursi dan di posisi terbalik. Dalam kondisi terluka, beliau berhasil sampai ke pemukiman warga untuk meminta pertolongan. Bahkan sempat meminum air kelapa, sebelum akhirnya diantar ke rumah sakit, dan bertemu dengan sepupu beliau yang dalam kondisi trauma yaitu Haji Ainuddin. Hajah Trimurti termasuk satu dari 79 korban selamat dalam jatuhnya DC-8 Icelandic LL001. Namun sayangnya, pesawat berusia 10 tahun itu telah merenggut nyawa suami, ibu, dan nenek beliau. Kesaksian korban tragedi Colombo 1978 berikutnya diungkapkan Hajah Rasidah. Selama di Tanah Suci, beliau tidak punya firasat apapun kecuali sekali saat di Madinah sempat mimpi pulang dipeluk cucu dalam keadaan memakai pakaian ihram. Ketika bersiap pulang ke tanah air, beliau mendapati pesawat dalam kondisi tua dan butut. Padahal pesawatnya masih sama dengan yang ditumpangi beliau bersama sang suami Haji Tabrani ketika berangkat menuju Saudi. Kondisi pesawat yang usang ini, mengingatkan kita pada sebuah film Hollywood berjudul Final Destination. Kesaksian korban selamat tragedi Colombo berikutnya ialah Haji Tabrani Basri. Beliau menuturkan ketika hendak kembali ke tanah air, penerbangan mengalami delay hingga 10 jam. Kemudian ada hal lain yakni tertinggalnya 5 pramugari Garuda Indonesia yang seharusnya ikut flight LL001. Tambahan info pesawat DC-8 milik Icelandic Airlines itu disewa Garuda Indonesia untuk penerbangan haji. Beliau bersama istri sedianya duduk di barisan depan, namun karena harus terpisah jadi pindah ke tengah. Kala itu pesawat berangkat sudah malam, maka otomatis melewatkan sholat maghrib dan memutuskan untuk jamak takhir dengan isya karena sudah dalam kondisi lelah setelah delay 10 jam tadi. Meski sang istri meminta untuk sholat maghrib selagi masih ada waktu di pesawat. Apalagi setelah bertanya kepada kopilot diminta agar sholat ketika transit di Colombo. Jamaah lain yang awalnya mengobrol perlahan mulai terlelap, termasuk beliau sendiri. Hingga, beliau bermimpi dan mengalami mimpi aneh,
yaitu sholat di Masjid Nabawi dan di sekitarnya ada orang sedang mengumpulkan jenazah. Di mana ada jenazah dalam kondisi utuh dan ada pula yang sudah dalam bentuk potongan. Tak lama kemudian beliau terbangun, lantas timbul rasa takut kepada Allah. Hingga, beliau berubah pikiran untuk mengerjakan sholat di pesawat saja. Beliau lantas mengajak istri dan adiknya untuk tayamum lalu sholat Isya dan Maghrib di jamak takhir. Selepas sholat, mereka lantas melanjutkan doa dan zikir. Pada saat itulah kecelakaan terjadi. Pesawat memang sudah mendekati Katunayake Colombo International Airport namun terhentak dan diikuti suara nyaring karena membentur sesuatu. Istri beliau menambahkan, bahwa kondisi tersebut seperti berada di dalam kaleng yang diguncang-guncangkan. Teriakan takbir dan minta tolong terdengar. Mereka menduga cuaca buruk membuat pesawat terhentak dan tak mungkin diterbangkan lagi. Pesawat jatuh dan baru berhenti setelah meninggalkan bagian ekor yang terlepas. Pasutri itu kemudian bisa meloloskan diri dari kebakaran dan ledakan dahsyat. Namun tak mengetahui nasib adik dari Haji Tabrani yang diduga ikut menjadi korban tewas bahkan telah tiada sebelum terjadi ledakan karena mengidap penyakit asma. Mereka berhasil menjauh dari pesawat dan ditolong warga sekitar. Haji Tabrani dan istri sempat terpisah karena mengalami luka, istri beliau dibawa ke rumah sakit lebih dulu untuk mendapat pertolongan. Sementara beliau langsung ke hotel karena tak mengalami cedera. Setelahnya, pasutri itu lantas kembali bertemu di hotel. Kesaksian korban tragedi Colombo berikutnya ialah seorang wartawan Banjarmasin Pos bernama Abikarsa. Beliau dan istri kala itu berada dalam pesawat nahas itu, beliau menuturkan, sebelum musibah, mendadak ada pemberitahuan tanda bahaya. Mula-mula pesawat tergoncang keras, perut pesawat menyentuh pucuk pepohonan, lalu jatuh. Goncangan dan hempasan begitu keras, rasanya sulit bisa hidup. Teriakan dan rintihan terdengar dari berbagai sudut. Beliau buru-buru membuka sabuk pengaman, lalu mengajak sang istri keluar. Kursi mereka berdua di sebelah kiri, di bagian ekor dekat pintu darurat. Api saat itu mulai membesar di sayap kanan, beliau mencoba memecah jendela tapi gagal. Lalu, istri beliau melihat ada lubang di belakang. Ternyata ekor pesawat putus dan perutnya terbuka lebar. Dalam waktu singkat, beliau berusaha mendorong pecahan pesawat lalu keluar membimbing sang istri. Baru 2 meter, mereka lalu terperosok di antara puing pesawat. Untung bisa lepas. Ledakan pertama terdengar, mereka bertiarap lalu lari. Baru sekitar 10 meter, ledakan terjadi lagi dan mereka tiarap lagi. Baru setelah itu mereka menuju ke rumah penduduk terdekat. Beberapa menit kemudian polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran datang. Dengan bahasa Inggris, petugas minta kepada orang-orang Sri Lanka agar para korban segera dibawa ke rumah sakit. Kala itu terlihat juga ada asap hitam. Kira-kira 10 orang yang mengeluarkan lendir hitam dari hidung karena terisap asap itu. Ketika terdengar ledakan pertama, semua berteriak Allahu Akbar. Kemudian berlarian keluar dan terdengar ledakan kedua. Bersyukurnya, orang-orang Sri Lanka ternyata baik-baik. Mereka membawakan makanan kepada para korban. Semoga para korban diberikan kesabaran dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan, semoga para korban yang wafat menjadi golongan orang-orang syahid dan ahli surga. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.